Pemirsa, selamat berjumpa di Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran terkait panduan beribadah di tempat ibadah di tengah pandemi COVID-19. Namun pelaksanaannya tetap menunggu aturan PSBB dari pemerintah masing-masing daerah. Ada yang setuju, namun tidak sedikit yang mengkhawatirkan ini justru akan muncul atau memunculkan klaster penularan COVID-19 baru. Nah, siapkah kita untuk membuka tempat ibadah dalam waktu dekat? Bagaimana memastikan segala protokol kesehatan dipatuhi? Kita akan mendiskusikannya bersama MUI dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Tapi sebelum itu pemirsa, Presiden Joko Widodo memeriksa kesiapan penerapan prosedur standar new normal di rumah ibadah dengan mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta. Presiden menegaskan pembukaan rumah ibadah harus dilakukan setelah melalui tahapan yang berdasarkan pada data penyebaran COVID-19 di suatu daerah. Setelah sebelumnya meninjau persiapan penerapan new normal di sarana transportasi dan niaga, Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan penerapan prosedur standar new normal di rumah ibadah. Presiden mengunjungi Masjid Istiqlal sekaligus memeriksa perkembangan renovasi besar masjid tersebut. Didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Presiden meninjau area ruang sholat utama hingga taman masjid. Presiden meminta agar protokol kesehatan diberlakukan saat masjid dibuka kembali, sehingga jemaah yang melaksanakan ibadah sholat aman dari paparan COVID-19. Oleh sebab itu, pembukaan baik itu pembukaan untuk tempat ibadah, pembukaan untuk aktivitas ekonomi, pembukaan untuk sekolah, semuanya melalui tahapan-tahapan yang ketat, dengan melihat angka-angka kurva dari R0 maupun dari RT-nya. Pekan lalu, Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 terkait panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Menteri Agama Fakhrul Razi menyebut setiap rumah ibadah wajib melaksanakan protokol kesehatan, termasuk menyiapkan sarana pendukung untuk mencegah penyebaran COVID-19. Penerapan panduan ini diharapkan dapat meningkatkan spiritualitas umat beragama dalam menghadapi pandemi COVID-19 serta dampaknya sekaligus meminimalisasi risiko akibat terjadinya kerumunan dalam satu lokasi. Panduan ini mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah berdasarkan situasi nyata terhadap pandemi COVID-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut, bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah itu. Namun keputusan pemerintah membuka kembali rumah ibadah dinilai sebagai keputusan yang terburu-buru karena sejumlah wilayah masih belum benar-benar terbebas dari COVID-19. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti menegaskan perlu ada 3 prasyarat utama jika ingin membuka rumah ibadah demi keamanan umat. Pembukaan tempat ibadah itu masih tetap harus mengikuti protokol COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa di daerah-daerah yang mereka akan menyelenggarakan ibadah itu harus ada approval atau harus ada persetujuan dari otoritas setempat. Yang ketiga, apabila ternyata setelah dibuka kemudian ada kasus yang terjadi, maka dikembalikan kepada aturan semula, yaitu masjid atau tempat ibadah yang lainnya harus ditutup kembali. PP Muhammadiyah mengimbau umat untuk tetap menjalankan ibadah wajib di rumah dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan agar jangan sampai pembukaan rumah ibadah justru menciptakan klaster penularan COVID-19 yang baru. Tim Liputan Metro TV. Kita akan mendiskusikannya hal ini bersama 2 orang narasumber Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam dan juga Tri Yunis Miko Wahyono, ahli epidemiologi UI dan bagian dari tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Bapak-bapak, selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Saya akan ke Pak Tri Yunis terlebih dahulu. Membuka tempat ibadah di saat tingkat penularan masih tinggi, apakah ini sebenarnya langkah yang terburu-buru atau sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan namun dengan syarat tertentu? Jadi dibukanya PSBB itu harus memenuhi 6 kriteria WHO. Jadi yang pertama itu penting sekali. Jadi COVID itu sudah terkontrol di daerah itu. Jadi kalau di negara Indonesia rasanya belum terkontrol gitu. Kalau di daerah itu tadinya naik, kemudian turun dan turunnya stabil begitu.
dalam 1-2 minggu, maka itu sudah terkontrol bagaimana. Jadi kalau sudah terkontrol, kemudian PSBB bisa dibuka dengan new normal, begitu, bukan dengan dibuka bebas, begitu kira-kira. Artinya pembukaan kembali tempat ibadah ini harus juga melihat tingkat penularan di masing-masing daerah, Pak Tri. Iya betul. Jadi kalau dilihat new normal gitu, kasus COVID-nya sudah terkontrol. Kalau di kabupaten diperkirakan jumlah saya 1-5, kemudian kalau di provinsi begitu jumlah kasusnya bisa bervariasi begitu, tergantung luasnya atau bagusnya kabupaten di provinsi itu. Pak Tri, namun banyak pakar epidemiologi juga yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada zona hijau, kuning, dan juga merah. Dikarenakan saat ini dengan banyaknya orang tanpa gejala, zona yang hijau pun tiba-tiba langsung bisa menjadi zona yang lain, zona kuning atau zona merah. Dan kalau misalnya tempat ibadah kemudian didatangi oleh orang di luar lingkungan itu, yang ternyata dia justru membawa resiko, tidakkah ini juga akan berbahaya? Jadi yang pasti kasus COVID-nya sudah terkontrol, begitu saya. Kemudian menetap atau stabil dalam 1-2 minggu. Kemudian yang kedua ada persyaratan lain begitu. Persyaratannya lain adalah daerah itu atau daerah itu memiliki sistem yang dapat mengisolasi kasusnya, dapat mendeteksi, dapat tes dengan banyak begitu. Kemudian dapat mengkarantin PDP dan ODP-nya. Kemudian sistem juga dapat mengetahui apakah itu dari import atau daerah lain. Begitu. Kemudian, nah ini yang diyakinkan. Kalau terjadi letupan, sistem dapat mendeteksi. Begitu. Jadi letupan ini diperkirakan kalau wabah gitu, wabahnya udah stabil dulu. Begitu. Jadi kalau ada letupan dapat dideteksi begitu dengan baik. Nah, yang kelima adalah kalau misalnya ada ledakan atau letupan kasus begitu ya. Jadi peningkatan dengan letupan akan berbeda. Kalau letupan peningkatannya itu lebih 2 kali lipat lebih dari 2 kali lipat dari yang terjadi stabil begitu. Kemudian kalau peningkatan kurang dari 2 kali lipat. Saya akan ke Mas Niam. Mas Niam, apa catatan MUI soal new normal di tempat ibadah? Ya, terima kasih. Intinya bukan persoalan aktivitas di tempat ibadahnya, tetapi adalah policy terkait dengan pelonggaran aktivitas sosial yang berdampak kepada kerumunan. Nah, itu dimungkinkan atas dasar apa? Atas dasar pertimbangan ahli yang memiliki kompetensi dan juga kredibilitas bahwa aktivitas sosial yang berdampak kerumunan itu sudah tidak menjadi faktor yang mengkhawatirkan terjadinya penularan secara lebih meluas. Nah, pada kawasan-kawasan yang sudah terkendali atau bahasa Pak Tri tadi terkontrol. Nah, jika sudah dilakukan pengkajian secara utuh, holistik atas dasar pertimbangan epidemiologi, pertimbangan keterkendalian tadi, jika kemudian ditindaklanjuti dengan public policy mengenai pelonggaran aktivitas sosial, maka secara bersamaan aktivitas ibadah yang berdampak kerumunan seperti ibadah berjamaah di masjid itu menjadi hal yang juga harus dilonggarkan. Tetapi pada saat yang sama, komitmen untuk menjaga protokol kesehatan di dalam kerangka memitigasi proses penyebaran secara lebih meluas. Kuncinya di situ sebenarnya. Yang pertama adalah soal keterkendalian dan juga kemampuan mengontrol agar wabah ini bisa terkendali. Kemudian yang kedua ditindaklanjuti dengan kebijakan publik untuk kepentingan pelonggaran aktivitas sosial. Nah, kalau aktivitas ekonomi, aktivitas sosial sudah bisa jalan, otomatis aktivitas ibadah yang berdampak kerumunan juga bisa jalan. Bagaimana memastikan agar misalnya suatu daerah yang di situ penularannya rendah atau secara konstan menurun begitu, kemudian mulai secara gradual membuka tempat ibadahnya. Nah ini kemudian bagaimana memastikan ini kemudian tidak dicontoh oleh
masyarakat atau oleh wilayah yang di situ masih ada tingkat penularan yang cukup tinggi, namun melihat daerah lain kok sudah mulai membuka tempat ibadah, kemudian dia ikut-ikutan begitu untuk membuka tempat ibadah? Ya, disitulah pentingnya edukasi dan juga sosialisasi. Bahwa sungguh pun secara nasional ditetapkan sebagai musibah pandemi COVID-19 yang bersifat nasional, tetapi secara faktual masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Sebagaimana policy mengenai PSBB itu juga tidak untuk seluruh daerah. Maka pemahaman ini yang harus juga disampaikan kepada publik. Nah, setidaknya ada dua kategori yang digambarkan oleh teman-teman BNPB untuk dimungkinkan aktivitas sosial secara terbatas. Kategori yang pertama adalah daerah yang sama sekali tidak terdampak, ada sekian ratus kabupaten kota itu, maka di dalam konteks hukum Islam itu masih berlaku ketentuan hukum yang semula, tetapi tetap dalam kewaspadaan dengan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kondisi yang asalnya terpapar, tetapi pemerintah sudah berhasil mengendalikan dengan ikhtiar kesehatan yang sudah dilaksanakan. Trennya menurun, kemudian kurvanya stabil, maka di dalam posisi yang seperti ini dimungkinkan terjadinya pelonggaran secara terbatas. Maka dalam posisi seperti ini aktivitas ibadah juga dilakukan pelonggaran dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Bahwa kemudian nanti akan ada beragam daerah itu seiring dengan keberagaman kita sebagai daerah yang memang sangat luas spektrumnya. Baik, Mas. Nanti Bapak-Bapak saya akan tanyakan hal esensial apa saja yang kemudian harus dipersiapkan oleh pengurus rumah ibadah dan juga jemaat sebelum dan pada saat beribadah. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala menyatakan dibukanya kembali aktivitas masjid bisa dilakukan dengan catatan memenuhi protokol kesehatan. Terkait dengan ketentuan jaga jarak, Yusuf Kala mengusulkan agar salat Jumat dilakukan dalam 2 gelombang. Masjid lebih mudah diatur protokol kesehatannya dibanding tempat umum yang lain. Kayak pasar, kayak mall, atau kayak apa. Jadi tempat ibadah jauh lebih mudah. Dan tempat ibadah itu orang beribadah kalau di masjid ya, paling setengah jam selesai. Jadi lebih mudah dibanding kalau Anda pergi di pasar, bisa di mall bisa berjam-jam, di kantor bisa lama kan. Kan dari maklumat DMI itu ada beberapa poin himbauan yang disampaikan. Poin pentingnya apa sih Pak sebenarnya dari maklumat? Semua penting tentu bahwa diatur protokol kesehatannya, masjid selalu dibersihkan, jangan pakai karpet, yang pakai AC agar buka AC-nya pakai buka. Itu juga penting, AC jangan dihidupkan di masjid, jadi harus terbuka supaya perputaran udara itu terbuka, ya kan? Itu ada juga catatannya salat Jumat kalau penuh begini. Karena ketentuan jaga jarak minimum 1 meter, berarti daya tampung masjid itu hanya maksimum 40% daripada kapasitas biasa. Akibatnya ialah banyak jamaah tidak tertampung, bisa tidak salat Jumat. Karena itu kita menganjurkan untuk salat Jumat 2 kali, 2 gelombang, 2 shift. Ini usulan yang sangat menarik. Mas Niam, apakah setuju dan apakah itu bisa dilakukan apabila salat Jumat misalnya dilakukan dalam 2 gelombang? Terima kasih Mas Rory ya. Jadi di dalam antisipasi kegiatan keagamaan berjamaah di masjid,
pasca diberikan pelonggaran dengan protokol kesehatan, Komisi Fatwa sedang mendalami 3 hal ya. Di samping aspek pelaksanaan protokol kesehatan yang bersifat teknik tadi, ada hal yang terkait dengan aspek syar'i atau aspek tuntunan keagamaannya. Yang pertama, tetap memakai masker. Secara syar'i, anggota sujud itu ada telapak kaki, kemudian ada lutut, kemudian ada telapak tangan, kemudian ada kening, kemudian ada hidung. Nah, dalam kondisi tertentu, karena ada hajat, dimungkinkan memakai masker. Kemudian yang kedua, dengan physical distancing. Dalam kondisi normal, tuntunan keagamaan ketika berjamaah itu merapatkan shaf. Tapi kemudian ada kondisi tertentu yang dimungkinkan secara syar'i. Nanti tuntunannya akan diberikan secara lebih rinci. Kemudian yang ketiga terkait dengan daya tampung akibat dari physical distancing, sehingga masjid yang semula bisa diisi 100% optimal kemudian menjadi berkurang, bisa 50% atau bisa 40%, bisa 30%. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana solusinya? Nah, Majelis Ulama Indonesia sudah menetapkan fatwa di tahun 2000 terkait dengan pelaksanaan Jumat 2 gelombang. Ya, nah ini prinsipnya tidak diperkenankan. Nah, solusinya tidak dengan 2 gelombang, tetapi dengan melaksanakan Jumat di beberapa tempat baru sebagai alternatif menampung para jamaah yang tidak tertampung di dalam masjid yang pertama. Nah, tetapi putusan akhir fatwanya akan dibahas besok. Gimana? Contohnya tempat-tempat baru ini di mana? Karena kita juga harus memperhatikan sirkulasi udara, kita harus memperhatikan kapasitas dari tempat tersebut. Betul, kalau semula ada tempat masjid yang digunakan, kemudian ada alternatif lain nanti di samping masjid yang digunakan untuk daya tampung 100 misalnya, sementara kebutuhan jamaahnya 200, maka bisa menggunakan aulanya atau bisa menggunakan tempat yang lapang di tempat di luar masjid itu. Nah, bukan dengan cara membuat shift. Nah, ini salah satu alternatif, tetapi keputusannya akan dibahas besok siang rencananya. Oke, ini menarik untuk kita tunggu keputusan dari MUI yang memberikan panduan bagaimana agar menjaga jarak dalam kasus misalnya salat Jumat yang tentu saja ini merupakan kewajiban bagi laki-laki begitu. Saya akan ke Pak Tri sekarang. Pak Tri, lantas hal-hal esensial apa saja yang harus dipersiapkan oleh pengurus masjid dan juga oleh jemaah sebelum dan pada saat melakukan ibadah? Jadi prinsipnya ada syarat kelima, keenam yang belum saya sebutkan begitu. Syarat kelima, tempat kerja atau apapun masjid dan sebagainya harus menyiapkan SOP-nya begitu. Kalau dia mau sholat di luar masjid disiapkan SOP-nya. Kalau mau dia sholat di musolah begitu, kemudian disiapkan SOP-nya begitu. Kalau mau dimanapun dia siapkan SOP-nya. Kemudian keenam adalah syarat bahwa partisipasi masyarakat harus full begitu. Jadi masyarakat yang berjamaah di masjid itu harus tahu tentang new normal begitu. Jadi dia harus tahu bagaimana menjaga jarak, kemudian pakai masker, kemudian cuci tangan, dan cuci tangan. Tempat fasilitas cuci tangannya harus tersedia terus-menerus begitu. Harus dijamin oleh SOP-nya harus tersedia dengan baik begitu. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Mas Niam, bisakah apabila kapasitas masjid misalnya tempat ibadah sudah penuh, kemudian pengurus masjid bisa menolak jemaah yang datang? Protokol kesehatan bisa dijalankan untuk kepentingan pencegahan terjadinya potensi penularan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kapasitasnya sudah melebihi daya tampung, maka kemudian pengurus masjid mengarahkan ke tempat alternatif.
Saya kira ini langkah yang ditempuh. Nah, in case calon jamaah yang tadi tidak memperoleh kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat, baik di tempat utama maupun tempat alternatif, maka solusinya dia melaksanakan sholat zuhur. Ini solusinya. Dengan demikian dia terhalang ada uzur untuk melaksanakan sholat Jumatnya. Dan ini nanti akan diatur dalam aturan MUI atau edaran MUI ya Mas Niam ya? Betul ya, intinya ada kontrol juga dari pemegang otoritas bahwa daerah itu memang sudah terkendali sehingga memungkinkan aktivitas yang berdampak kerumunan. Artinya kalau sudah ada izin jamaah, berarti di dalam daerah itu potensi penularannya sudah menurun. Saya kira ini menjadi penting. Pendekatannya bukan pendekatan permohonan, tetapi penetapan. Nah ini yang saya kira perlu dikritisi surat dari Menteri Agama itu. Baik, terima kasih Mas Yunis, Pak Yunis dan juga Mas Niam atas partisipasi Anda di Prime Talk. Yang jelas protokol tidak akan bisa berjalan apabila masyarakat yang kemudian melakukannya atau mengalaminya tidak juga bekerja sama untuk mematuhi protokol kesehatan yang dibentuk oleh masing-masing daerah dan juga pengurus masjid. Terima kasih sekali lagi.